Kama qalatid dahriyah, sama seperti kata-katanya orang ateis. Dahriyun itu disebut ateis, orang yang anti Tuhan. Orang yang anti Tuhan. Jadi karena ini ungku ateis ini mungkin karena cetaan larwat kan. Jadi agama yang lain mengatakan Tuhannya saya ini, Tuhan saya yang ini, Tuhan saya yang ini, dan yang lain-lain. Jadi memilih jalan saya tak ngangkui sekali. Jadi beda kalau pi si bagus ini pakai jas bagus, beda saya ngocak ngangkui apa namanya baju koko bagus, beda saya abati bagus. Jadi dari mana tak akan bisa kali. Tak percaya juga kafir kan. Jadi ateis, orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, bahwa alam semesta berjalan engki ya sesuai tadi saya ngatur. Padahal ya bagi kita orang yang saya percaya mempercayai Tuhan kan cet repot pas melacui kocak pangeran tade. Karena kita sadar bahwa setiap hari saben-saben are kita bisa melak ben medem itu cet kudu beri ngatur. Kudu beri ngatur. Jangan cek kau saya kasih layan kan melak ben medem. Ben kita tidak pernah abang rasa dalam sehari semalam kita melak ben medem ini keteba apa sehari semalam kita tidak akan pernah tahu berapa kali berapa ibu tidak pernah tahu. Jangankan kasih lain, kasih urusan dalam, kasih padang. Beda mon entar ka urusan seki dalam saya tak tangan saya tak kata ya seperti detak jantung ben sama macam peredaran darah ben kakebi tanpa ada yang mengatur itu tidak mungkin. Seperti kata-katanya orang ateis ya, wan nasara dan orang-orang Nasrani, wal majusi dan orang-orang majusi, penyembah matahari atau penyembah api. Wan Nasrani ini kan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya satu. Sekocak Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kalau di kitab Sulamul Munajat di awal-awalnya itu juga membahas tentang masalah tauhid. Bahkan di disebutkan ketika misalkan ada orang yang mengatakan, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu dianggap Tuhan karena tidak punya bapak, maka yang lebih pantas dianggap Tuhan adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, karena Nabi Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Bisa juga pembahasannya agak panjang ini Sulamul Munajat ini. Alladzina asyraku walladzina asyraku bi ibadatil awthan, dan mereka sepada musyrik kapi menyekutukan Allah dengan menyembah bebatuan, menyembah benda-benda mati, awthan, menyembah berhala. Awil malaikati, atau menyembah para malaikat. Menyembah para malaikat. Menyembah roh kudus. Malaikat kan? Roh kudus kan malaikat. Malaikat Jibril. Awi syayatin, atau penyembah-penyembah setan. Awi syamsi, atau penyembah matahari. Awi nujumi, atau penyembah bintang-bintang. Awi nari, atau penyembah api. Pegapoi. Au ahadi ghairillahi, atau au ahadin ghairallah, bisa juga au ahadi ghairillah,
otabana salah satu sesuatu, menyembah sesuatu yang selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panika semuanya termasuk bagian dari kekafiran. Ini sudah tidak bisa ditakwil lagi, zahir sudah. Jadi penyembah orang yang meniadakan Tuhan, ateis, atau meniadakan keesaan Tuhan, atau menyembah kepada selain Allah, panika ampon murtad. Atau kalau orang yang memang belum muslim, panika kafir. Kalau pernah muslim berarti murtad. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau misalkan pernah Islam kemudian murtad, maka amal kebaikan selama dia muslim itu sudah hilang. Maka disebut dengan riddat. Disebut dengan riddat. Jadi tak ada. Amal-amal kebaikannya, pahalanya habis semua sudah. Habis semua. Beda dengan orang sepacet dari awalnya non muslim kemudian masuk Islam. Maka nikah hukumnya adalah dosa-dosa yang dia pernah perbuat habis semua. Habis semua. Jadi orang Islam naudzubillah murtad kembali lagi ke Islam, maka amal yang sebelumnya itu mari haji, puasa banyak puasana, amal-amal kebaikannya banyak. Pas pernah murtad kemudian kembali lagi ke Islam, maka amal kebaikannya semuanya terhapus. Hubung nih. Jadi kutu agak boleh kan? Boleh ada. Restat sudah. Ketika naudzubillah misalkan orang muslim. Lah bagaimana misalkan seperti ada pertanyaan, misalkan seperti orang-orang kita, orang-orang tua kita terdahulu pra-Islam. Jadi orang Jawa, orang Jawa, Madura sebelum Islam masuk memang. Bagaimana statusnya? Statusnya apakah neraka kekabi? Apakah juga masuk surga? Tapi surganya bagaimana? Kemudian ulama adabu bahwa orang-orang yang pra-Islam sama dengan orang-orang yang ada di zaman fatrah. Zaman fatrah panika adalah zaman kekosongan kenabian. Artinya sebelum Kanjeng Nabi itu, setelah Nabi Isa ajarannya habis, tidak ada ulama-ulama yang bisa memberikan pencerahan, orang-orang yang bisa memberikan pencerahan, maka panika disebut dengan zaman fatrah. Maka orang-orang yang hidup di masa itu juga tidak masuk neraka. Jadi tidak masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa mengajak untuk kebaikan. Jadi Indonesia, orang-orang Jawa, Madura, pra-Islam, sebelum Islam masuk memang, maka itu tidak dihukumi masuk neraka. Sesuai dengan ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi Allah tidak akan pernah menyiksa suatu kaum kecuali Allah sudah mengutus utusan kepada kaum tersebut. Baru nanti mentak norok disiksa. Bahkan misalkan hari ini pun beda, misalkan di satu daerah yang memang tidak terjangkau oleh dakwah tidak sampai, misalkan ada di pedalaman Papua misalkan, memang dakwah belum nyampe sampai sekarang, sehingga kelakuan mereka ya tak tahu memang, maka itu tidak langsung mati, tidak dihukumi sebagai orang langsung masuk neraka, tidak. Masuk surga, apakah masuk surga? Ulama khilaf. Keng sejelas tak seksa. Keng misalkan masuk surgana paling mabuk lain. Ben kita. Kita kan si masuk surga kan kutubil amal kan. Orang kan sama seperti surgana anak-anak gini. Jadi surgana anak-anak gini mate, misalkan orang yang belum dewasa, belum mukallaf mate, ini kan masuk surga, yang surganya beda dengan surganya kita. Arwah dapat gratisan. Kita dengan melalui perjuangan yang luar biasa, jadi beda. Jadi orang-orang sebelum pra-Islam, sebelum Islam masuk, maka nikah hukumnya tidak masuk neraka. Walaupun semakin beda, misalkan ada daerah tidak terjangkau oleh dakwah,
Maka di dalam Safinah itu syarat iman itu wazada ba'duhum, itu buat ulama, wazada ba'duhum syarton sadisan, syarat Islam kan beda lema awalnya. Wazada ba'duhum syarton sadisan wa huwa bulughud dakwah. Dan kemudian ulama menambahkan syarat-syaratnya Islam itu berdelema, ya, kemudian ditambah lagi menjadi 6, tambahan itu syaratnya adalah bulughud dakwah, ketika dakwah sudah sampai, sah imannya. Ya. Kemudian emotka pra-Islam di Jawa khususnya kan memang ada sih sebelum Islam masuk ajaran-ajaran tentang Tuhan, mungkin melalui proses pencarian Tuhan, sehingga para orang-orang hebat dulu sebelum Islam masuk sudah punya keistimewaan yang luar biasa. Maka kemudian ditafsir oleh ulama. Nika tenggolo pernah maca nengi kitab Bujairimi Khatib tentang ini. Misalkan ada orang pra-Islam, kemudian dia dengan melalui pencariannya, kemudian menemukan Tuhan, saya maksud Allah bahwa ada kehidupan ini pasti ada yang mengatur, dan orang yang mengatur ini sifatnya pasti namanya Tuhan, pasti punya kekuatan luar biasa, dan ini wahdaniyat misalkan, hanya satu, tidak bisa ada yang mengatur lebih dari satu, maka nikah juga bisa masuk dekat pangkat swarga, saya juga makomnya oleh tengki, karena dia sudah berusaha untuk mencari. Wah, jadi mon ki sama nengi coba itu waktu itu kan sebut apa? Resi ya. Mon film-film kona kan resi atau begawan. Ya, resi. Itu adalah orang-orang hebat, orang-orang suci yang memang mencari Tuhan. Padahal pra-Islam. Makanya punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa juga. Karena sudah dia berusaha mencari Tuhan. Pakun, dalilnya pakun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pakun. Si. Kan berarti orang-orang luar biasa itu. Padahal masa-masa saya ini guys pernah juga dibahas oleh para ulama. Jadi tentang pencarian Tuhan, pra-Islam itu misalkan ada orang-orang yang sudah mencari Tuhan, baik menemukan ataupun tidak, itu porsinya beda dengan orang saya dah ngalak sanyaman kan, ngalak sanyo anyo kan. Misalkan kan baru sebagian orang ngalak sanyo anyo, ya tidak ada perintah sama Islam untuk apa? Ya ada, alaku ngalak sanyo anyo misalkan. Ya itu juga tidak masuk neraka, yang beda dengan orang yang waktu itu mencari. Seperti para pemikir, para filsuf itu, yang pra-Islam itu luar biasa nanti makomnya ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pra-Islam. Wa kadzalika ashabul hulul wat tanasukh. Dan juga seperti itu juga hukumnya kafir ya. Orang-orang ashabul hulul yang mengaku bahwa dirinya sudah hulul, bisa menyatu dengan Tuhan. Wat tanasukh dan tanasuh ini kah? Namanya mana? Akan saya dibahas di minggu-minggu kemarin sebagai ahlul hulul wal ittihad. Namanya mana? Kaulah Gusti, apa? Manunggaling itu, manunggaling juga mon pacet dia punya keyakinan bahwa dirinya menyatu dengan zatnya Tuhan, itu bisa dianggap kafir. Tapi kata-kata mon dari nikah dari orang-orang yang manunggaling itu perlu ditakwil dulu. Perlu ditakwil. Beda dengan orang yang segi buru seperti ateis, orang Nasrani, Majusi yang memang ini jelas ini mengatakan bahwa tidak ada Tuhan misalkan, atau tidak mengesahkan Tuhan, bahwa Tuhan terdiri dari beberapa komponen misalkan. Kita kan ya cari dengan sifat-sifat yang wajib yang 20,
Itu kan setong bayi pun cokop. Napa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Itu sudah luar biasa itu. Itu luar biasa wajib. Jadi dengan kita meyakini bahwa Allah mukhalafatuhu lil hawadis, mun geni kita kumpon luar biasa itu sudah. Karena dengan kadang kalau pernah ki pon duksat andi setong keraguan Tuhan itu awalnya dari malaikat. Awalnya malaikat ketika ngaji wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la naumalahum, bahwa malaikat itu tidak pernah tidur, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak pernah tidur, tidak pernah makan, kemudian tak lalake, tak bebini, tak bentu. Waktu itu kena meket tak lalake, tak bebini, tak bentu. Awalnya ke malaikat kalau siapa pas marah apa? Kenapa? Karena kau berpikirnya itu ningi pikiran si beda hanya fokus kepada ya manusia. Saya pikir kau manusia kan. Jadi manusia itu ada jenis kelaminnya, laki, bini, bentu. Muntak laki bini ya bentu berarti. Tapi kalau malaikat tak laki, tak bini, tak bentu, pas beremar, pas berkembang boleh pikiran Allah itu tidak ada di atas, tak ada di bawah dan seterusnya. Saya nggak pernah andi pikiran buat ini. Ekstrem. Masalah malaikat menemukan jawabannya kalau Nabi temu. Ternyata malaikat itu makhluk Tuhan. Jadi makhluk Allah itu tidak harus berjenis kelamin sama seperti kita. Contoh cangker. Ada enggak jenis kelaminnya? Kan memang enggak ada. Motor misalkan, robot misalkan, apakah ada jenis kelaminnya? Kan tidak ada berarti. Ya memang malaikat tidak ada jenis kelaminnya. Kalau berpikir waktu itu mentak lelaki atau wanita marah apa? Karena gola hanya berpikir sama seperti manusia. Pada human manusia betul. Jadi ketika kita keluar dari bahwa malaikat itu unsur kemanusiaan, tidak ada unsur kemanusiaannya. Maksudnya benih getak, benih tadi sifat pria kemanusiaan. Bahwa lepas dari itu, dari manusia, nah, pas puru tenang pikiran. Oh iya, beda motor berarti. Motor ada jenis kelaminnya enggak? Misalkan seandainya mobil, enggak ada berarti. Dan banyak sekali makhluk-makhluk Tuhan yang memang tidak dijelaskan oleh Allah jenis kelaminnya. Kenapa tidak ada jenis kelaminnya? Karena di dalam konteks panika memang tidak dibutuhkan untuk bertanasul, berkembang biak. Nanti tak perlu ada jenis kelamin kalau tidak berkembang biak. Kalau tumbuhan karena buah-buahan bisa ada tombu boleh, ya pasti ada jenis kelaminnya. Kalau yang dibutuhkan adalah at-tanasul atau berkembang biakan, pasti beda. Simpan kan jelas pun Yud? Jelas pon kan? Hasil pon, berarti jelas kan pon? Bukan si Salim. Jadi gini kan. Maka kemudian kalau berkesimpulan kapan pun tak nama pikiran, oh iya mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi pende tenang. Pende tenang. Jadi mungkin kita pada kan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Artinya pernah mengalami goncangan pikiran saya mun mikir tentang Tuhan, tentang ketuhanan, tentang pangeran. Tapi insyaallah ini lekas mare kalau kita kemudian epaburu ka salah satu sifat Allah yang wajib kita ketahui hidup Allah, yaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Tiba buru desan enggak. Kenapa mun buru ka mukhalafatul hawadis aman? Nikah. Karena Allah sudah mukhalafatuhu lil hawadis, kita berpikir misalkan di kita ningi pikiranna tak merah, tak kuning, ya, tak biru, tak celang dan seterusnya. Merah, biru, celang itu manusia. Allah enggak, maka enggak harus sama seperti itu. Jadi mukhalafatul lil hawadis itu luar biasa baca. Ketika ulah pengen pikiran pas ketika enggak ka sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian emot ka debuna Sidina Ali sedebuki sebuah syair walil uquli hududun la tujawizuha
wal ajzu andarkil idraki idraku. Walil ukuli, akal kita manusia, hududun, punya batas. La tujawizuha, yang tidak mungkin kita melampaui batas itu, batasan akal kita. Timun sampai melampaui batasan akal kita, gila. Tidak bisa, kita tidak bisa melampaui batas akal kita. Wal ajzu andarkil idraki idraku. Dan sampai di mana kita mikir tentang ketidakmampuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, berarti idraku, berarti sampai disitulah memang kita bisa mikir Allah Subhanahu wa taala, batasnya ke sana. Jadi lebih dari itu tidak bisa. Makanya kempangnya kita balik salah satu sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Cukup dimin, mungkin bapak mungkin aremangken kalau lemak kurang betong menit karena maghrib mungkin cek anuna kalau lemak sebenarnya betul belas pun apa mungkin betul belas tak kalero ampun maghrib ti cukup dimin moga paringan barokah bermanfaat terus juga semoga nambahi wawasan keilmuan kita khususnya di keaswajaan kita yang berkaitan dengan tauhid, karena lain tauhid mun tauhid nih buduna kafir mun tauhid kita ban fikih mun fikih terjadi kekhilafan di antara banyak qaul khilaf di antara para ulama, tidak masalah, silahkan pilih yang mana. Dan makanya mun tauhid bukan untuk didiskusikan. Jadi tidak mungkin tauhid itu kita diskusi tentang tauhid, tidak bisa, karena setong salah sakon ini bisa berbahaya terhadap tergelincir kepada jurang kemurtadan. Manikah. Berarti alhamdulillah kita paring kesempatan sareng Gusti Allah, semoga dak bingking terus paring istiqomah. Nika dak bingking pembahasannya tentang panika bacot tentang apa namanya? Tentang tauhid. Menguatkan kembali tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambah manfaat, tambah barokah. Amin Allahumma amin. Sakadintoh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan qadiman hasan daiman antal khair wa sanata ya basit rizqi khafilut fi jamina sunin jamina sitin halim najr kariman bi khalisan ya rabbina sayyidina Muhammad wa rabbana sayyidina ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wal kalamu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu bi dzikrika anta lam tazal dzalika ahla. Allahumma ya muyassiru kulli asir jabir kulli kasir sahib kulli farid mughni kulli faqir muqwi kulli dha'ifan kulli khaif yassir alaina kulli asir fataysiru al-asir alayka yassir. Allahumma ya man haju bayan wa tafsir ya Allah hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir ya Allah hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma akhafu minka akhafu اللهم بك من يخاف منك يا الله نجنا ممن يخاف منك. اللهم بك محمد صلى الله عليه وسلم اهرسنا بينك اللهم يكذ قلوب العلماء المسلمين من نوم غفلة الأمياء واهدي من سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم احيي جمعيتنا نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة ببركة فلا نحيي حياة طيبة واجعل فتنة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة عن كل ظالم من باطن وهش وسئن لهم يتقون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم تقبل منا دعاء بركة الفاتحة.